Shalom, bersama saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat juga untuk saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kita mengerti yang dimaksud oleh firman Tuhan, dan ketika kita melakukannya, kita pun diberkati. Amin. Walaupun akhir-akhir ini kondisi ekonomi di negara kita juga di dunia itu kurang bersahabat ya. Banyak rekan-rekan bisnis, woman maupun businessman, mereka itu mengeluh bahwa 2 bulan terakhir ini kondisinya semakin parah, pekerjaan itu semakin sepi. Tetapi beruntunglah saudara dan saya, karena kita itu memiliki Tuhan, yakni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena Tuhan itu sejak awal sudah memberikan rencananya kepada saudara dan saya. Rencana Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang sederhana, tapi rancangan yang hebat, rancangan yang luar biasa, damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Amin, haleluya, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, mari bersama-sama saya, agar saudara dan saya diberkati. Kita buka sebentar di Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat, ya, ayat keempat dan kelima. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Nah, pada waktu itu Yesus ketika dia berkhotbah, ketika dia mengajarkan kebenaran firman Allah kepada umat dan gerejanya, karena banyak sekali mereka yang haus dan lapar, sehingga mereka itu berkerumun sehingga hampir mendekati Yesus. Dan ketika Yesus melihat di belakangnya, itu berada di Danau Galilea, ya, dia naik ke salah satu perahu yang ada di situ. Dan dia berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tengah dan tebarkanlah jalamu di sana." Wow, luar biasa. Dengan kata lain, Yesus berkata, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah firman itu. Aku berkata, tolakkanlah perahumu agak ke tengah dan tebarkanlah jalamu. Bawa hatimu untuk bersama-sama dengan aku, meninggalkan mereka semua yang ada di tepi pantai, meninggalkan semua tradisi-tradisi, meninggalkan semua kondisi-kondisi dan kepercayaan-kepercayaan yang selama ini mereka lakukan. Ayo bersamaku, kita ke tengah. Dan bawa alatmu, bawa jalamu, tebarkanlah di tempat yang paling dalam. Wah, ini luar biasa sekali. Karena Yesus mengajarkan tidak seperti apa yang manusia ajarkan. Manusia mengajarkan kalau orang menangkap ikan itu selalu menjadi tempat yang kira-kira bisa diduga atau bisa dijangkau dengan panjangnya jalannya. Tetapi Yesus memerintahkan di luar apa yang menjadi kebiasaan orang. Bawa ke tempat yang paling dalam. Secara akal, secara pikiran gak mungkin jalan itu bisa menduga atau bisa menjangkau kedalaman air yang di sana. Bagaimana bisa caranya bisa menangkap ikan? Tetapi demikianlah Yesus mengajarkan bahwa berkat Tuhan itu hanya bisa diperoleh ketika engkau mendengarkan firman-Nya, engkau percaya, engkau bersamaku, dan melakukan apa yang aku perintahkan. Wow, luar biasa. Kenapa Yesus berani berkata demikian? Karena sejak semula bahwa Yesus itu sudah memberikan kepada kita rancangan-rancangan Allah, rencana-rencana Allah, itu bagi umatnya, saudara dan saya, itu bukan rancangan yang sederhana. Bukan rancangan-rancangan yang biasa saja, tapi rancangan yang luar biasa. Bagaimana mungkin kita nggak memiliki apa-apa? Situasinya tidak menunjang. Situasinya sekarang lagi resesi. Situasinya sekarang lagi pandemi. Tetapi Yesus berkata apa? Bersamaku. Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan setiap orang dan semua orang.
Petrus pun jawab, sepanjang malam kami bekerja keras. Sudahlah, tinggalkan semua argumenmu, tinggalkan semua alasanmu, tinggalkan semua keluh kesahmu. Fokus kepadaku. Ayo, tolakkan perahumu ke tengah. Dan tebarkan jalamu di situ. Yesus berkata, bersamaku engkau akan menangkap berkat yang besar. Bersamaku engkau akan mendapatkan berkat yang besar. Setelah engkau dengar firman-Nya, lakukan. Percaya. Sebab kuasa untuk menarik kekayaan itu sudah diberikan. Bukan hanya rancangan-rancangan Tuhan. Tapi kuasanya itu sudah diberikan kepada kita. Coba kita buka sebentar di Ulangan ya. Ulangan 8 pasal yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sejak zaman Abraham, sejak zaman bapak leluhur kita, Tuhan itu sudah memberikan kuasa bagi gerejanya, bagi umatnya untuk menarik berkat, untuk menarik kekayaan. Di sini tidak dikatakan dalam kondisi pandemi, dalam kondisi sepi, resesi, enggak. Dalam segala situasi, entah itu situasi yang sulit, entah situasi yang makmur, kalau bersama Tuhan, engkau bisa menarik berkat. Nah, saat ini dalam resesi, situasi yang betul-betul resesi paceklik bagi Simon Petrus dan teman-temannya. Sepanjang malam, mereka sebagai nelayan mencari ikan di Danau Galilea. Mereka sudah hidup di sana bertahun-tahun, jadi mereka itu sudah hafal sekali di mana-mana tempat-tempatnya ikan bernaung atau berlindung untuk ditangkap, dan mereka itu sudah hafal di luar kepala. Tetapi ketika mereka bekerja dalam situasi tertentu, tidak ada hasilnya. Seperti saat ini, situasi tertentu 2 bulan terakhir ini, semua sepi. Barang-barang naik, BBM juga sudah mulai agak sulit didapat, dan ekonomi pun perputarannya sudah kurang mengembirakan lagi. Kadang tersendat, kadang sedikit maju, dan itu semua yang kita alami. Situasi apapun, berkat Tuhan, firman Tuhan tidak pernah bisa dibendung. Firman Tuhan tidak pernah bisa dibantah. Firman Tuhan tidak bisa diadu ataupun argumen dengan kemampuan manusia. Petrus mau adu argumen, Simon, bahwa sepanjang malam kami nelayan menangkap ikan itu ya harus di tempat yang bisa dijangkau oleh jaring kami, bukan di tempat yang dalam. Tetapi karena engkau, garis bawah itu, karena Yesus yang menyuruh, karena Yesus yang memberikan perintah, aku tebarkan jala juga. Dan luar biasanya, malam itu juga Simon pulang dengan berkat yang melimpah. Berapa orang selalu bertanya kepada saya, iya Om, situasi jiwa kita, emosi kita itu setiap hari kan selalu berubah. Kalau kita itu dekat dengan Tuhan, kita lagi enjoy untuk memuji, memuliakan Tuhan, rasanya gampang itu berdoa, rasanya gampang gitu mencari berkat. Tetapi ada kalanya kita itu menjadi jauh, ada kalanya emosi itu memuncak, ada kalanya rasa tidak puas, ada kalanya rasa marah, frustasi, takut, khawatir. Itu ada dalam kami, Om. Itu susah untuk kita konsentrasi untuk berdoa, kita susah untuk konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Ya, selama firman itu masih ada bersama Anda, firman yang hidup bersama Simon Petrus, firman itu masih bisa memberikan kepada kita harapan. Tetapi bagaimana sekarang? Kalau firman itu tidak sama-sama dengan kita. Saya katakan, firman itu selalu bersama dengan kita. Hanya situasi jiwa kita yang setiap hari, emosi kita itu yang labil. Oleh sebab itu, menangkan dulu dirimu di kamar doamu. Kalau kita sudah memenangkan diri kita sendiri di kamar doa, otomatis kita tuh bisa menang dengan seluruh keadaan yang ada kita hadapi. Dan seringkali kita kalah di kamar doa kita. Selalu banyak alasan, selalu banyak argumen
untuk kita tidak bisa bersekutu, untuk kita tidak bisa memuji, untuk kita tidak bisa menyembah, untuk kita tidak bisa baca firman Tuhan. Terlalu banyak argumen. Itu sebabnya saya katakan, kalahkan diri kita dulu. Tundukkan hati ini dulu. Tundukkan keangkuhan kita. Tundukkan kebanggaan kita, kepandaian kita, kepintaran kita. Bahwa firman Tuhan, bahwa firman Allah, Yesus itu tidak seperti apa yang manusia ajarkan. Tidak seperti apa yang manusia percayai. Tidak seperti tradisi manusia. Enggak. Kadang-kadang firman itu melampaui segala akal, melampaui segala tradisi, melampaui segala pengalaman, melampaui segala pengetahuan. Dan ternyata di sana itu ada berkat. Dan di sana itu rancangan Allah itu rancangan yang luar biasa. Damai sejahtera, punya nilai-nilai yang positif, punya nilai-nilai yang plus yang tidak pernah kita pikirkan. Kita taunya rancangan Allah itu adalah rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa. Tapi sampai di mana luar biasanya, kita seringkali bertanya-tanya. Wow, haleluya. Tapi pagi hari ini, saudara mendapatkan firman kebenaran. Bahwa saudara sejak awal sudah diberikan rencana oleh Tuhan. Bahwa bisnis itu akan menjadi besar. Bahwa hidupmu itu penuh dengan berkat. Bahwa keluargamu itu akan diberkati. Dan kuncinya saat ini, engkau itu jauh dari firman. Engkau jauh dari Yesus. Dan engkau susah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Padahal semua sudah disediakan. Bahkan kuasa untuk menarik berkat itu pun sudah diberikan. Glory, haleluya. Satu lagi, kita buka di Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Wow. Ini setelah Yesus disalibkan. Setelah Yesus meninggalkan mereka, Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka, dan mereka kembali ke profesi yang semula. Kalau mereka nelayan, mereka akan kembali untuk melaut. Ya, jalan-jalannya sudah diperbaiki semua, mereka siap. Dan Simon Petrus berkata sama mereka, "Malam ini juga aku akan mencari ikan." Saudara tahu apa yang dimaksud dengan Simon Petrus? Selama 3,5 tahun Simon Petrus ikut pelayanan dengan Yesus. Simon Petrus tidak pernah kekurangan. Tidak pernah diceritakan di situ bahwa Simon Petrus bekerja kembali menangkap ikan. Enggak. Tetapi di Injil Yohanes pasal yang ke-21, Simon Petrus kembali lagi ke pekerjaan semula. Saudara ngerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan? Selama firman itu dekat dengan saudara, selama firman itu bekerja atas saudara, dan saudara rela dibentuk oleh firman, saudara tidak akan mengalami kekurangan. Halo, contohnya Petrus ini. Tetapi ketika firman itu sudah tidak bersama-sama dengan mereka, mereka mengambil keputusan bukan masuk di dalam jalan firman Tuhan lagi, tapi mereka kembali untuk masuk di dalam jalan mencari mata pencarian bagi mereka, mencari ikan lagi. Dan ketika mereka bersama-sama untuk pergi mencari ikan, ayat berikutnya, ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Wow. Semalaman sampai hari menjelang siang. Mereka bekerja 12 jam, ditambah lagi 6 jam, menjadi 18 jam kerja lembur di Laut Galilea, tapi mereka tidak mendapatkan lauk pauk. Dan ketika itu Yesus berada di tepi pantai, mereka berkata kepada mereka ketika mereka agak dekat, "Adakah kamu punya lauk pauk?" Mereka katakan tidak ada. Wow, haleluya. Kenapa mereka lupa bahwa Yesus pernah mengajarkan
bagaimana caranya menangkap ikan, bagaimana caranya menarik kuasa untuk menarik kekayaan. Sudah diajarkan, tapi mereka tidak melakukan firman ini lagi. Mereka kembali ke tradisinya, mereka kembali ke keadaannya yang semula. Wow, lanjut, menarik sekali ini ya. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Cukup, Yesus berkata, sudah lempar jalamu di sebelah kanan perahumu. 18 jam loh mereka. Semalaman ditambah lagi setengah hari, nggak mendapat ikan. Tetapi ketika Yesus tanya, punya lauk pauk? Mereka bilang tidak ada. Tebarkan jalamu. Di sini ada dua pertanyaan. Mereka menebar jalan dengan putus asa, asal menebar, atau mereka ingat bahwa Yesus pernah memberikan perintah ini, tebarkan jalamu. Dua hal ini yang mana saudara tangkap. Tapi kalau saya menangkap, mereka kembali teringat karena mereka punya pengalaman yang hidup dengan firman. Dan firman itu tidak bisa mereka lupakan seumur hidupnya. Karena firman itu yang menolong keterpurukan mereka ketika mereka hampir sama sekali nggak bisa makan. Ya, setelah semalam-malaman nggak mendapat ikan, Yesus menyuruh ke tempat yang paling dalam yang nggak masuk akal. Ternyata mereka bisa mendapatkan berkat yang melimpah. Itu pengalaman hidup yang tidak pernah terlupakan. Berapa banyak mereka para usahawan bersaksi pada saya, waduh beberapa tahun yang lalu saya nyaris bangkrut. Utang di bank saya sudah gak bisa bayar, sudah masuk PUPN, aset mau dilelang, belum lagi pinjaman di luar yang bunganya sangat tinggi, belum lagi pinjaman kepada saudara, pinjaman kepada produsen yang supply barang-barang yang tidak kita jual. Semua itu yang diceritakan penuh dengan perkataan minus. Bentar, maaf. Nah, haleluya. Nah, mereka tuh berkata demikian. Tapi satu hal yang positifnya saya tangkap, mereka berkata, ketika seorang hamba Tuhan, ketika firman Tuhan turun sama saya, serahkanlah segala kekhawatiranmu dalam tanganku, maka aku pun akan mengangkat engkau, aku pun akan memulihkan kondisimu, aku pun akan memulihkan keadaanmu. Dan saya tanya, bagaimana saat itu kondisimu? Antara putus asa dan percaya, Di satu sisi saya sudah putus asa, saya nggak bisa rasanya. Ya sudahlah, orang ngomong apa, ya sudahlah, saya mengerjakan itu asal-asalan. Tapi di sisi yang lain tidak ada cara lain. Cuma satu-satunya cara ya firman ini tadi. Ini yang saya percaya. Dan saya mau melakukan. Dua kondisi yang sama ini terjadi pada murid-murid Yesus dan Simon Petrus pada waktu itu. Tebarkan jalanmu. Mereka menebarkan dalam kondisi yang putus asa, asal tebar. Atau sudah tidak ada cara lain. Kecuali hanya menuruti perkataan orang yang selama ini belum mereka kenal. Ya, belum tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan mereka itu melakukan. Wow. Dan kembali pada pengusaha tadi ketika saya tanya, terus hasilnya bagaimana? Ya pelan tapi pasti. Istri saya juga banyak mendukung, anak-anak juga mendukung dalam doa. Pelan tapi pasti berkat Tuhan itu mulai mengalir. Dan utang sedikit demi sedikit bisa terlunasi. Sehingga saat ini aset-aset kami tidak hilang. Dan kami bisa bangkit kembali untuk kami melanjutkan usaha. Kembali kepada teman-teman Simon Petrus. Ternyata dikatakan di situ mereka tidak mampu lagi menarik jala yang penuh dengan ikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika saudara mendengarkan firman ini, saudara bersama-sama dengan saya, kita diingatkan kembali dengan pengalaman hidup kita dengan Kristus. Dulu kita pernah ditolong oleh firman, dulu kita pernah disembuhkan oleh firman, dulu kita pernah diluputkan dari kondisi bangkrut oleh firman.
Dan saat ini kita menghadapi situasi yang sulit, situasi ekonomi yang betul-betul kurang menguntungkan. Kenapa kita nggak kembali pada saat itu? Kenapa kita nggak teringat kembali akan firman Allah? Pengalaman hidup kita itu sangat mahal dan kita itu tidak pernah bisa melupakan. Itulah yang saya katakan, luar biasanya saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa, yakni Tuhan Yesus Kristus. Rencananya untuk saudara dan saya sudah dicanangkan, sudah dirancangkan sejak kita dari kandungan ibu kita. Dan kuasanya sudah diberikan kepada kita. Yesus cuma berfirman. Saudara dan saya mendengarkan. Dan Yesus memberikan perintah. Tolakkan perahu maka ke tengah. Kita nurut. Tebarkan jalanmu. Kita sering adu argumen. Tuhan gak mungkin, Tuhan beginilah, aku punya pengalaman, gak mungkin lah bisa diselesaikan dengan cara rohani dan lain sebagainya. Stop. Seperti Simon Petrus, ya karena engkau menyuruh, aku melakukan. Karena firman-Mu mengatakan, aku lakukan. Karena firman-Mu yang aku percayai, aku lakukan. Wow, haleluya. Saat ini pun mereka mengalami pengalaman hidup yang luar biasa. Dan itulah sebabnya mereka mengenali bahwa ini adalah Yesus. Dan mereka jatuh tersungkur. Mereka cepat-cepat mendapati Yesus. Karena firman-Nya itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan tetap sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Firman yang sama. Kondisi apapun, firman yang sama tetap relevan untuk mereka dengar. Relevan untuk mereka lakukan. Amin. Haleluya. 30 tahun yang lalu saya bertobat, 20 tahun yang lalu saudara bertobat, 5 atau beberapa tahun yang lalu banyak yang bertobat. Pasti mendapatkan pengalaman hidup yang sangat berharga oleh firman Tuhan. Dan lakukan firman itu lagi. Munculkan kembali cinta kita kepada Tuhan. Masakan kita minta kepada Bapak kita minta roti, mau diberikan ular. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan menerima. Glory, haleluya. Permintaan kita cuma satu kok. Tuhan, kembalikan bisnis ini. Tuhan, kembalikan ekonomi ini. Untuk kami bisa memberikan kehidupan bagi anak cucu menantu kami, para karyawan kami. Berapa banyak jiwa-jiwa yang tergantung dan berlindung kepada kita untuk mereka mendapatkan sesuatu agar mereka bisa melangsungkan kehidupannya. Tapi kalau kita sebagai sumbernya, kita sampai mampet-bumpet, kemana mereka untuk mencari? Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, burung di udara aja yang tidak pernah nanam, Tuhan beri makan. Bunga-bunga di padang dihiasi oleh Tuhan. Jangan khawatir sudah apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, disediakan oleh Tuhan. Saudara cuma melakukan firman-Nya. Lakukan. Burung pipit itu loh, masih dijual dengan 2 duit, ada harganya. Masakan kita itu tidak berharga, lebih berharga burung pipit. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Kita jauh harganya, nilainya lebih tinggi dari burung pipit. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pengertian yang dalam. Tuhan memberikan roh yang nurut, yang tunduk. Dan Tuhan mau untuk kita setiap hari selalu dibentuk. Sehingga kita menjadi orang-orang yang betul ikut akan firman Tuhan. Kuasa firman itu akan termanifestasi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita refleksikan dalam kehidupan ekonomi kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan karya kita. Kalau saudara sebagai karyawan, saudara sebagai pengusaha, refleksikan firman itu di sana. Bahwa saudara masuk dalam dunia bisnis bukan dengan kondisi manusia pada umumnya, enggak. Tapi saudara masuk di sana, aku bersama Kristus. Dan aku punya bekal firman-Nya. Aku sudah diberikan kuasa untuk menarik kekayaan. Kita lakukan setiap langkah pekerjaan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melakukan, Tuhan, hari ini kirimkan pembeli-pembeli bagi kami. Pembeli-pembeli yang betul-betul bisa kami harapkan untuk ada kelangsungan perputaran roda ekonomi dari usaha kami. Setiap doa orang benar, bila didoakan dengan sungguh-sungguh, akan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, saya ulangi,
bila didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Saudara orang benar, karena saudara percaya firman Tuhan, kebenaran Tuhan adalah firman, saudara percaya kepada firman-Nya, saudara diperhitungkan menjadi suatu kebenaran. Akibat saudara percaya kepada firman, maka hal itu diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Amin. Kalau kita diperhitungkan sebagai orang benar dan kita berdoa sungguh-sungguh, doa orang benar itu besar kuasanya. Kita minta untuk pekerjaan kita dipulihkan, untuk ekonomi kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan, maka semuanya akan didengar dan semuanya akan dikabulkan. Nggak usah khawatir, nggak usah susah, nggak usah putus asa. Tetap tekun, setia dalam firman Tuhan. Saya percaya firman yang saudara percayai dan firman yang saudara lakukan akan menghasilkan buah. Amin. Tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Untuk pagi hari ini kami mendapatkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami akan mempercayainya untuk kami mampu melakukannya, agar kami pun diberkati. Kuasa itu sudah diberikan bagi kami, untuk kami bisa menarik berkat-Mu. Dan kami adalah orang-orang yang percaya akan firman. Maka perhitungkanlah rasa percaya kami menjadi suatu kebenaran. Sehingga kebenaran itu memperdekakan kami. Kebenaran itu pula yang membuat kami dibedakan dari orang dunia. Doa orang benar itu Tuhan, bila didoakan sungguh-sungguh besar kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, pagi hari ini sama-sama berkata, amin.